Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rima Latifa Patria dari kelas HES-A dengan NIM 1221005. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ulumul hadis, yaitu mengenai mengidentifikasi dasar kehujahan hadis. Sebelumnya, apa sih kehujahan hadis? Sebelum kita berlanjut ke materi nantinya, alangkah baiknya kita melihat peta konsep di sini. Tujuan kita melihat peta konsep di sini agar kita mudah dalam memahami langkah demi langkah materi yang disampaikan nantinya. Kehujahan hadis pada peta konsep di sini saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu dalil-dalil kehujahan hadis. Yang pertama kita bahas langsung yaitu pengertian hujah. Hujah dalam bahasa Arab berarti keterangan, bukti, dan alasan. Keterangan, bukti, dan alasan. Arti kata hujah sendiri adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima oleh halayak. Argumentasi di sini yaitu hadis itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa hujah adalah bukti absah. Bukti adanya sebagai landasan bahwa argumentasi atau bahwa hadis itu bisa diterima oleh halayak umum. Kemudian itu kan arti dari hujah. Terus ke dan an itu berarti apa sih? Jadi imbuhan ke dan an pada kata hujah berarti keadaan. Imbuhan ke dan an pada kata hujah berarti keadaan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kata kehujahan ini merupakan keadaan dan alasan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum atau keadaan sebagai landasan argumentasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kehujahan hadis merupakan keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah, dijadikan bukti atau dasar hukum selain Al-Quran. Karena hadis sendiri merupakan suatu hukum kedua selain Al-Quran yang utama ya, yang dibuktikan dengan adanya dalil-dalil syariah. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah ada gambaran mengenai kehujahan hadis? Jika belum, catat dulu ya kebingungan kalian, nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya, kita lanjut dahulu mengenai dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis sendiri merupakan keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran dalam Islam. Tadi hadis sumber pokok ajaran dalam Islam kedua selain Al-Quran. Kenapa keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok? Karena hadis dibuktikan sebagai keberadaan hadis itu sebagai sumber pokok ajaran. Dalil-dalil kehujahan hadis di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran nanti ada mengenai dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu dari hadis. Yang ketiga dari ijma sahabat. Yang kelima dari ijma ulama. Dan yang keenam dari istihad. Langsung aja kita simak ya bagiannya. Yang pertama dari dalil-dalil Al-Quran. Al-Quran sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang keberadaan al-hadis atau al-hadis ini, atau tentang bukti adanya hal hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam. Saya ambil 4 di sini, yaitu melalui Quran surat An-Nisa ayat 136, Quran surat Ali Imran ayat 32, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat Ali Imran ayat 179. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 136, yang berarti
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang fakir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 2. Yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 32. Yang berarti, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama, bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang keempat yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 179, yang berarti Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dan dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, tentang kehujahan hadis ini. Dari beberapa ayat tadi telah jelas bahwa perintah menaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya, dilarang kita durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Dengan begitu dimaksudkan bahwa kita tidak hanya menaati perintah Allah melalui kitab Al-Quran, namun juga dibarengi dengan perintah taat kepada Rasul melalui hadis dan sunnahnya. Selanjutnya, dalil-dalil mengenai kehujahan hadis yang diambil dari Al-Hadis. Di sini saya menyampaikan 2 hadis riwayat, yaitu yang pertama hadis riwayat Al-Hakim, yang kedua hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis riwayat Al-Hakim berbunyi, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian walaupun ia seorang budak. Karena sesungguhnya di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku atau ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya semua perkara bid'ah adalah sesat. Kedua hadis tersebut jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Kedua hadis tersebut juga dapat dijadikan bukti bahwa dari kehujahan hadis itu sendiri. Selanjutnya yaitu ijtihad dan ijma sahabat. Kita membahas dulu yang ijma dari para sahabat. Ijma para sahabat yang mengatakan wajib mengikuti sunnah Rasul baik pada masa hidup Rasulullah SAW maupun setelah beliau wafat. Pada masa Rasulullah masih hidup, sahabat selalu melaksanakan perintah Rasulullah
dan meninggalkan larangan beliau. Para sahabat tidak membedakan kewajiban mengikuti ketentuan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun ajaran yang disampaikan Rasulullah. Melalui hadis beliau, Mu'adz bin Jabal pernah berkata, "Dalam memutuskan perkara umat, jika saya tidak menemukan sumbernya melalui Al-Quran, maka saya memutuskan dengan berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Adapun sepeninggalan Rasulullah SAW, jika mereka tidak menemukan tentuan ajaran agama melalui Al-Quran, mereka masih tetap berpedoman kepada sunnah Rasulullah." Sebagai contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika tidak menemukan sunnah Rasulullah SAW terkait suatu perkara, maka beliau berkata kepada sahabat yang lain, "Adakah mereka mengetahui adanya sunnah Rasulullah yang mengatur terkait persoalan yang dimaksud?" Terakhir adalah ijtihad. Rasulullah Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam di dalam mengemban misinya. Itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu merupakan formulasi dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad beliau semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ijtihad ini telah berlaku hingga akhirnya ada nas yang dinaskan. Nas yang menasahnya ini merupakan ada tafsir yang menafsirkannya. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa hadis jelas merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang menjadi sumber utama dan pertama dalam agama Islam. Terbukti dari dalil-dalil tadi. Terbukti dari dalil-dalil syariah tadi, yaitu dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dari ijma sahabat, ijma ulama, dari ijtihad itu sendiri. Berakhirnya materi ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.